Audio Jungle. Audio Jungle. Dari kosan baku nomor 1 Palu Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, dan kita terus berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan memperoleh syafaatnya di hari kemudian nanti. Sahabat Ral, seperti biasa, saya Ridwan Laki menemani Anda di kesempatan pagi hari ini di Ahlan Family Radio, Bangun Pagi, Bangun Palu. Informasi aktual yang sudah kami suguhkan untuk sahabat Ral di kesempatan pagi hari ini, kami sampaikan juga sahabat Ral, insya Allah akan bergabung bersama kita di via by phone anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sahran Raden, yang akan berbincang-bincang dengan kami pagi hari ini. Baik sahabat Ral, saat ini saya sudah terhubung dengan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sahran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Sahran, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Ustaz Ridwan. Alhamdulillah. Mohon maaf ini pagi-pagi sudah kami mengganggu rutinitasnya. Kami ketahui bahwa sejak kemarin hingga tanggal 6 ini konstelasi di KPU Provinsi sangat padat. Jadi kami akan coba meminta waktu sekitar 3-5 menit Pak Sahran, 3-5 menit terkait dengan tahapan pendaftaran. Sudah hal-hal yang dilakukan atau persiapan dilakukan oleh KPU Provinsi khususnya dalam pendaftaran bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Silakan Pak Sahran. Ya, terima kasih Ustaz Ridwan. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak tahun 2020, bahwa masa pendaftaran pasangan calon gubernur, bupati dan wali kota itu tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Jadi hari pertama itu sampai dengan jam 16.00 ya, hari kedua juga seperti itu jam 16.00, dan hari ketiga itu jam 24.00. Sampai dengan kemarin KPU Provinsi Sulawesi Tengah belum menerima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah itu di hari pertama ya. Untuk hari kedua ini kami menunggu pasangan calon ya yang akan datang di KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerima pendaftaran berdasarkan informasi yang kami dapatkan ya, dan sesuai dengan hasil koordinasi maupun surat yang dikirim kepada KPU Provinsi bahwa hari ini akan ada pendaftaran 2 bakal pasangan calon ya, di pagi hari dan di siang hari. Nanti kita menunggu bakal pasangan calon tersebut. Nah, tapi tentu saja bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah sejak kemarin sudah melakukan persiapan terhadap penerimaan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah yang akan mendaftar di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kami sudah menyiapkan dan bahwa termasuk pelaksanaan pendaftaran ini dilakukan dengan protokol kesehatan. Jadi yang hadir untuk di ruangan pendaftaran itu yang dibolehkan hanya Bapak
dan wakil gubernur, kemudian ketua dan sekretaris partai politik atau gabungan partai politik pengusul, kemudian ketua dan sekretaris tim kampanye, dan yang kemudian satu orang LO yang harus hadir di ruangan untuk mendaftar itu ya. Jadi semua kita menggunakan protokol kesehatan. Kami semuanya menghimbau agar supaya bakal pasangan calon tidak membawa massa ya, atau membawa pendukung ya, sehingga terjadi kerumunan massa. Karena saat ini kan kita ketahui bersama bahwa kita sedang dalam keadaan masa pandemik ya, COVID-19. Jadi penerapan terhadap protokol kesehatan harus dilakukan secara taat dan patuh oleh semua pihak untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 itu. Demikian Pak Ridwan. Baik Pak Sahran, kami juga ingin mendengarkan informasi bahwa berarti informasi atau hasil konfirmasi dengan bakal pasangan calon oleh LO-nya berarti dipastikan ada 2 pasang ini akan mendaftar hari ini juga, Pak. Begitu kira-kira Pak Sahran? Iya benar ya, sesuai dengan hasil konfirmasi baik itu surat maupun LO yang datang di KPU Provinsi Sulawesi Tengah bahwa 2 bakal pasangan calon yang hari ini akan mendaftar pada Sabtu tanggal 5 September 2020. Ridwan. Ya, berarti waktunya 1 pasangan di pagi hari dan 1 pasangan di siang hari, gitu kira-kira ya, Pak. Benar, ya. Baik, terkait juga dengan tadi Pak Sahran menyinggung terkait dengan protokol kesehatan. Secara teknis, bagaimana KPU menyiapkan semuanya di kantor KPU terkait dengan hal itu, Pak Sahran? Ya, kami sudah menyiapkan, sudah mensimulasikan ya terhadap penggunaan protokol kesehatan ini dalam masa pendaftaran. Jadi bakal pasangan calon akan awalnya akan diterima oleh panitia ya, itu di pagar ya, di depan pagar kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya bakal pasangan calon dan partai politik pengusul sebagaimana ketentuan yang saya sampaikan tadi, ketua dan sekretarisnya akan masuk ke dalam ya, ke kantor KPU Provinsi. Sebelum masuk ke dalam gedung kantor, maka terlebih dahulu bakal pasangan calon atau peserta itu harus cuci tangan dengan sabun yang telah kami sediakan. Jadi semua harus menjaga jarak ya, dari maksimal minimal 1 meter ya untuk masuk ke dalam ruangan. Kemudian setelah cuci tangan itu akan ada pengukuran suhu badan di atas 37,3 derajat Celcius. Tentu kami tidak akan bisa memasukkan peserta yang di atas 37,7 derajat Celcius ya. Kami memiliki Satgas Penanganan COVID-19 di kantor ya, dengan melibatkan gugus tugas dari Kementerian Dinas Kesehatan. Baik, kemudian setelah itu pasangan calon melakukan pengisian buku tamu yang sudah disediakan ya. Setelah itu berkas dokumennya dibungkus dengan plastik ya. Kemudian kami akan melakukan penyemprotan desinfektan terhadap dokumen yang tahan terhadap zat cair ya. Setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam pasangan calon dan partai politiknya masuk ke dalam ruangan ya. Setelah itu di dalam ruangan kami sudah sediakan dengan tempat yang saling berjarak ya, diatur sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Baik Pak Sahran, terkait dengan hal itu juga, misalnya pendukung yang tidak bisa menyaksikan secara langsung, apakah KPU menyiapkan perangkat streaming atau siaran langsung yang bisa disaksikan oleh para pendukung 2 pasangan calon ini? Pak Sahran bisa jelaskan juga? Iya, kami sudah menyediakan live streaming ya di akun Facebook KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Akun Facebook KPU Sulawesi Tengah. KPU Sulawesi Tengah gitu. Baik.
yaitu nanti bisa diikuti ya di situs secara langsung. Masyarakat secara luas bisa mengikuti secara langsung terhadap prosesi pendaftaran pasangan calon itu. Pertanyaan terakhir Pak Sahran, bagaimana koordinasi dengan Polda Sulawesi Tengah terkait dengan penanganan keamanan kalau misalnya tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pasangan yang akan memberikan dukungan terkait dengan pendaftaran hari ini? Ya terlebih dahulu bahwa kami mengatur agar supaya pasangan calon itu tidak datang bersamaan. Kan tadi kami sudah sampaikan bahwa di waktu yang berbeda itu ya, supaya tidak terjadi pertemuan antar pasangan calon ya. Kalaupun misalnya membawa pendukung, agar tidak terjadi pertemuan ya di antara kedua pendukung. Nah, terkait dengan pengamanan ya itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polda, dan Polda kan sampai kemarin sudah mendirikan tenda di kantor KPU ya, di halaman kantor KPU, dan menyiapkan pengamanan terhadap tahapan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon itu ya. Jadi dan sebenarnya kami ingin menyampaikan agar semua pihak bisa mentaati terhadap protokol kesehatan ya, tidak melakukan kerumunan massa dalam jumlah yang sangat besar ya di jalanan, sehingga kita tidak menaati terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan social distancing itu ya. Jadi menjaga jarak di antara jarak sosial ya di antara kita semua begitu. Kira-kira begitu. Baik Pak Sahran, yang paling akhir lagi saya coba konfirmasi terkait sekaligus closing statement Pak Sahran sekitar 3 menit terkait dengan tahapan setelah pendaftaran ini, apalagi yang harus dilakukan oleh bakal pasangan calon. Iya, setelah pendaftaran pasangan calon tanggal 4 sampai dengan 6 September, kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 September, di mana rumah sakit yang kita sudah tentukan itu adalah Rumah Sakit Undata. Jadi semua pasangan calon setelah diterima dokumennya, kami akan memberikan surat keterangan untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi sejak itu maka yang bersangkutan harus melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Undata sebagai pemenuhan syarat calon ya. Apakah nanti kesehatannya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu. Kemudian yang berikutnya kami akan mengumumkan dokumen dokumen syarat calon ya dan syarat pencalonan di website ya dan media yang kami miliki, itu kemudian bisa ditanggapi ya. Kami itu tahapan tanggapan masyarakat terhadap dokumen yang disampaikan. Apakah misalnya ada tanggapan dari masyarakat terkait dengan salah satu dokumen, itu tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 September itu ya. Kemudian kami akan melakukan penelitian dan verifikasi ya terhadap dokumen pasangan calon itu mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 September. Tanggal 13 sampai tanggal 14 September itu kami akan memberikan kepada pasangan calon terhadap dokumen apakah ada yang diperbaiki atau tidak diperbaiki. Kalau misalnya ada dokumen yang belum memenuhi syarat, maka itu harus diperbaiki di masa perbaikan itu ya. Dan setelah itu nanti sampai dengan tanggal 23 September itu kami akan melakukan penetapan pasangan calon, dan tanggal 24 September itu pengundian nomor urut. Nah, kira-kira itu tahapan pelaksanaan pencalonan ya di pemilihan serentak tahun 2020. Baik. Demikian, Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Sahran. Sukses selalu, jaga kesehatan semuanya para komisioner Pak Sahran dan teman-teman. Sehat selalu. Atas doanya, Ustaz Ridwan. Amin. Assalamualaikum, selamat beraktivitas Pak Sahran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat Ral di mana saja berada, demikian tadi bincang-bincang singkat kami dengan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden SAG SHMH, yang sudah memberikan kita informasi terkait dengan tahapan pendaftaran dan tahapan selanjutnya dalam pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Tetap bersama kami di 95,9 FM Radio Al Herat, Radio Tapura, radio kita semua.